Musim lalu, Liverpool kembali ke tahta Premier League. Arne Slot menutup musim perdananya di Anfield dengan gelar yang menyamai rekor 20 milik Manchester United. Sebuah pencapaian luar biasa, namun sejarah selalu memberi satu pesan tegas. Mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya. Dan musim 2025-2026 langsung menguji kebenaran itu. Pertama, jendela transfer berjalan begitu agresif. Liverpool tak hanya berinvestasi besar di lini serang, tapi juga membuat kejutan besar di penghujung bursa. Alexander Isak didatangkan dari Newcastle untuk menemani Hugo Ekitike yang sudah datang lebih dulu. Kedua, perjalanan awal musim ini jauh dari kata mulus. Hingga pekan ke-7 mereka justru menelan 2 kekalahan beruntun di Liga. Jika ditambah Liga Champions, total ada 3 kekalahan berturut-turut, termasuk saat takluk di kandang Galatasaray. Ketiga, persaingan di Premier League memanas sejak awal. Arsenal memanfaatkan momen untuk menyalip di klasemen. Manchester City mulai stabil, sementara Chelsea dan beberapa tim kejutan terus menempel. Keempat, musim ini akan sangat padat. Premier League, Liga Champions, dan Piala Domestik akan menguras tenaga. Dan Januari nanti, beberapa pilar penting harus pergi ke AFCON, termasuk Mohamed Salah. Inilah musim di mana Liverpool bukan hanya harus mempertahankan singgasana, tetapi juga membangun kembali kejayaan di tengah badai. Untuk memahami situasi saat ini, mari kembali sejenak ke musim lalu. Premier League 2024-2025 berjalan nyaris sempurna bagi Liverpool. Di saat mereka baru saja ditinggalkan Jurgen Klopp, Arne Slot justru membawa stabilitas sekaligus trofi. Ia mempertahankan identitas permainan gegenpressing yang penuh tenaga, namun menambahkan kontrol transisi yang lebih tenang. Hasilnya, 84 poin, unggul 10 poin dari Arsenal, menjadi tim paling produktif dengan 86 gol dan hanya kebobolan 41 kali. Sejak Januari, mereka memimpin klasemen tanpa tersentuh, bahkan sempat mencatat 26 laga tanpa kekalahan. Kemenangan telak 5-1 atas Tottenham di Anfield pada April menjadi penanda resmi bahwa trofi kembali ke Merseyside. Slot waktu itu memang tidak membangun dari nol. Ia mewarisi skuad bermental juara dari era Klopp. Salah, Van Dijk, Alisson, Robertson, Szoboszlai, hingga Trent Alexander-Arnold masih lengkap. Tugasnya hanyalah menyempurnakan detail dan itu berhasil. Namun, setiap kejayaan menyimpan tanda-tanda rapuh. Pertama, Mohamed Salah kini berusia 33. Musim lalu ia masih luar biasa, 29 gol dan 18 assist. Tetapi tubuh tak bisa dibohongi. Risiko cedera dan kelelahan semakin besar, apalagi ia akan absen di awal tahun untuk Piala Afrika. Kedua, Virgil van Dijk. Sang kapten kini berusia 34. Ia tetap jadi pemimpin di belakang. Namun statistik duel udara turun dari 79% menjadi 71% dalam 2 musim. Ketiga, Andrew Robertson yang sudah menginjak 31 tahun tidak lagi secepat dulu. Sprintnya menurun hampir 20% dibanding masa puncaknya di 2021-2022. Dan kehilangan paling menyakitkan datang dari sisi kanan. Trent Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid. Ia adalah sumber kreativitas besar musim lalu, menciptakan 78 peluang. Hilangnya Trent berarti hilangnya salah satu mata air serangan Liverpool. Skuad juara itu tak lagi utuh. Arne Slot harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar penerus Klopp, tetapi arsitek yang mampu membangun generasi baru di atas fondasi yang mulai retak. Menjawab sinyal bahaya itu, Slot bergerak cepat. Pertama, ia mendatangkan Florian Wirtz, playmaker muda yang musim lalu di Bundesliga mencatat rata-rata hampir 4 umpan kunci per 90 menit
dan 18 kontribusi gol. Kedua, ia membawa Jeremy Frimpong, bek kanan ultra ofensif yang menyumbang 9 gol dan 7 assist di musim lalu. Ketiga, di sisi kiri hadir Milos Kerkez, bek muda yang energik. Di lini depan, Liverpool tak tanggung-tanggung. Hugo Ekitike sudah diamankan lebih awal. Lalu Alexander Isak hadir di akhir bursa untuk menambah daya dobrak sekaligus memberi fleksibilitas saat Salah nanti pergi ke AFCON. Dua kiper baru, Georgi Mamardashvili dan Freddie Woodman menambah kedalaman skuad. Kini Slot punya lini serang yang bisa berubah-ubah. Salah dan Wirtz jadi pusat kreativitas, sementara Ekitike dan Isak memberi ancaman di kotak penalti. Di belakang, Frimpong dan Kerkez siap menyokong serangan karena percaya pada benteng Van Dijk. Di atas kertas, daya gempur Liverpool terlihat sangat menjanjikan. Tetapi sepak bola tak pernah dimainkan di atas kertas. Ketika musim dimulai, jadwal langsung padat dan rotasi belum menemukan ritmenya. Liverpool justru goyah. 2 kekalahan beruntun di Liga pada pekan ke-6 dan ke-7 memotong momentum sang juara bertahan. Jika ditambah hasil Liga Champions, total mereka sudah 3 kali kalah beruntun. Arsenal yang stabil memanfaatkan situasi untuk menyalip di klasemen, sementara City dan Chelsea mulai mengancam dari belakang. Selanjutnya, Januari akan datang membawa ujian besar, AFCON. Salah dan beberapa pilar Afrika harus pergi ketika liga sedang ketat dan margin kesalahan amat tipis. Dalam 10 tahun terakhir, hanya 2 kali juara bertahan Premier League mampu mempertahankan gelar. Tahun ini, persaingannya bahkan jauh lebih brutal. Liverpool masih punya kualitas untuk juara jika beberapa syarat terpenuhi. Pertama, Salah harus tetap fit dan dijaga menit bermainnya. Kedua, Florian Wirtz dan Alexander Isak harus cepat beradaptasi. Ketiga, rotasi Slot harus berjalan mulus di tengah jadwal gila. Best case-nya, mereka bisa meraih 88 sampai 90 poin dan menembus semifinal Liga Champions. Worst case-nya, mereka tetap bersaing di 3 besar, tetapi gagal menambah trofi besar. Musim ini adalah ujian terberat bagi Arne Slot. Apakah ia mampu mempertahankan tahta dan memulai sebuah dinasti? Ataukah gelar musim lalu hanyalah puncak singkat? Sebelum badai persaingan meruntuhkan singgasana Liverpool,